Welcome. Sore baru saja menjelang. Mentari pun sedang dalam perjalanannya pulang ke ujung barat. Sama halnya dengan suasana di sebuah desa. Sebagian petani baru saja sampai di rumah masing-masing setelah seharian berada di sawah atau ladang-ladang mereka. Ada pula yang masih dalam perjalanan. Kehidupan yang terasa menenteramkan. Rasa letih dan lelah tidak membuat senyum ramah saling sapa itu senyap. Yang ada justru terdengar canda tawa riang yang penuh kekeluargaan. Di sebuah rumah di desa tersebut, sebuah keluarga terlihat sedang bersantai. Keluarga yang terdiri dari seorang wanita parubaya, seorang gadis muda dan seorang laki-laki berumur 30 tahunan. Mereka tampak sangat menikmati kehidupan mereka, sederhana namun penuh rasa syukur. Marni, kamu kan pinter. Sudahlah, kamu lanjutkan sekolah kamu. Pak Lek sarankan kamu jadilah bidan atau perawat. Laki-laki yang memanggil dirinya sebagai Pak Lek tersebut menyarankan pada si gadis, dan si gadis hanya tertunduk. Terlihat kepalanya menggeleng. Soal biaya kamu jangan pikirkan itu. Semenjak bapakmu meninggal, Pak Lek lah yang menjadi pengganti bapakmu. Kamu tidak usah sungkan soal biaya. Sudahlah, kamu tidak perlu khawatir. Namun si gadis masih merasa ragu. Air matanya justru terasa seperti hendak mau tumpah. Betapa dia telah kehilangan sosok ayah sangat ia sayangi. Betapa dia merasa ada rindu yang tidak lagi berujung temu. Sementara seorang wanita parubaya yang tidak lain adalah ibunya menyerahkan semuanya itu pada putrinya. Kalaupun harus dikuliahkan oleh Pak Leknya yang tidak lain adalah adiknya sendiri, baginya itu tidak masalah. Toh dari kecil dulu dialah yang mengurus dan mengasuhnya. Marni pun bisa tersenyum lega. Pak Leknya sanggup membiayai kuliahnya. Dia memang ingin menjadi bidan desa, Bu Bidan Sumarni. Begitulah angan-angan di dalam hati Sumarni. Sebuah cita-cita mulia memang harus digayu dengan kerja keras, ketekunan, dan tentu saja dengan biaya yang tidak sedikit. Pagi itu, Sumarni yang sedang menyapu pelataran membalas pertanyaan Sarwono, pemuda baik yang masih berhubungan saudara dengannya. Dia berucap kalau kuliahnya sedang libur, makanya ia berada di rumah. Mendengar jawaban itu, Sarwono pun mengangguk lalu beranjak melanjutkan langkahnya. Selepas kepergian Sarwono yang hendak pergi ke ladang, rupanya di suatu tempat yang tersembunyi terlihat sepasang mata yang sedang mengawasi Sumarni. Berkali-kali orang itu menelan ludah. Besar kemungkinan dia tergoda dengan kemolekan tubuh Sumarni. Orang tersebut terlihat mengawasi keadaan sekitar. Orang itu memastikan golok yang sudah berada di pinggangnya ketika sedang mengendap-endap menuju rumah Sumarni. Ada aurat tidak baik yang mungkin akan terjadi. Setelah halaman dirasa sudah bersih, Sumarni bergegas masuk ke dalam rumah
lalu bersantai di kamar sembari membaca-baca buku materi kuliahnya. Dia tidak menyadari ada bahaya yang sedang mengancam keselamatannya. Orang yang mengendap-endap itu sudah berhasil masuk ke dalam rumah yang memang tidak dikunci. Golok yang terselip di pinggang segera dia unus. Rupanya dia memang sudah paham betul dengan situasi di rumah Sumarni. Orang yang tidak dikenal itu mengamati Sumarni yang sedang tekun dengan buku-bukunya. Ketika dia yakin kalau Sumarni tidak mengetahui kedatangannya, dengan langkah senyap dan cepat, orang itu pun menghambur ke dalam kamar. Tangan kiri orang itu langsung membekap mulut Sumarni, sedangkan tangan kanannya menempelkan mata golok ke leher. Sumarni yang kaget karena serangan mendadak itu nyaris berontak ketika sebuah ancaman masuk ke telinganya. "Berani berteriak, lehermu akan aku tebas," ancam orang tersebut dengan semakin menekan mata goloknya. Sumarni langsung terdiam mendengar ancaman itu. Akan tetapi Sumarni tidak boleh pasrah begitu saja. Dia hendak nekat membalikkan badan untuk mengetahui orang yang telah mengancamnya itu. Namun sebuah pukulan tepat mengenai tengkuknya sehingga Sumarni langsung tidak sadarkan diri. Yang terjadi setelahnya adalah suatu hal yang sangat sadis. Tanpa peri kemanusiaan sedikit pun, orang tersebut menelanjangi Sumarni, lalu dengan liar dia memperkosanya. Dia melampiaskan nafsu bejatnya, lalu dia tinggalkan Sumarni dalam keadaan tanpa sehelai benang pun. Seminggu semenjak kejadian, warga masih ramai memperbincangkan apa yang menimpa Sumarni. Pak Leknya yang pasrah pada pihak berwajib juga belum menemukan titik terang tentang siapa yang menjadi pelaku. Sikap warga sekitar juga biasa-biasa saja, tidak ada yang patut dicurigai. Warga pun berpendapat jika ada penyusup dari lain desa yang tega melakukan pemerkosaan terhadap Sumarni. Yang bisa dilakukan oleh kerabat ataupun para tetangganya hanyalah menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Mereka berharap si pelaku segera ditangkap dan dihukum setimpal. Sementara itu, Sumarni sendiri masih mengalami depresi berat. Betapa masa depannya telah dihancurkan. Betapa dia kini tidak ubahnya seperti seonggok daging yang tidak memiliki harga diri. Dia adalah sampah yang hina. Dia tidak lagi memiliki kehormatan. Jadi untuk apa dia tetap hidup? Dia hanya akan membuat malu keluarganya. Dia hanya akan mengecewakan ibu dan Pak Leknya. Namun ibu dan Pak Leknya tetap memberinya semangat, tapi hatinya terlanjur hancur. Malam itu Sumarni telah merencanakan sesuatu. Dia sudah membulatkan tekad akan mengakhiri hidupnya. Dia sudah menyiapkan tali untuk gantung diri di belakang rumah. Saat ibu dan Pak Leknya telah terlelap, Sumarni pun bersingkat pelan turun dari ranjang. Dia mengendap-endap menuju pintu belakang rumah. Sumarni kebingungan saat bagaimana dia harus mengikat tali itu di belandar belakang rumah. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dalam hati kecilnya ada bisikan untuk mengurungkan niat buruknya itu. Untuk sejenak, bisikan itu mampu meresap dan mendinginkan kemarahan di hatinya. Sumarni jatuh terduduk. Dia menangis sejadi-jadinya. Betapa bodohnya dia yang tidak bisa menjaga kehormatannya. Pada saat itu, seharusnya dia melawan. Mati adalah pilihan yang terbaik. Dengan membabi buta, Sumarni memukuli perutnya sendiri. Dia tidak sudi jika dia harus mengandung anak yang tidak jelas siapa bapaknya. Pada saat itulah Sumarni melihat sebuah benda yang berkilau di dinding kandang kambing milik Pak Leknya. Benda berkilau itu tidak lain adalah sebilah golok dan arit yang setiap hari dipergunakan Pak Leknya untuk mencari rumput atau kayu. Sumarni mengambil dan menimbang benda itu. Ia pun duduk di sebelah kandang kambing.
Air matanya mengalir. Dia bimbang, kemanakah jalan yang harus dia tempuh, mati atau melanjutkan hidupnya. Bisikan agar Sumarni mengurungkan niatnya kembali terdengar. Akan tetapi, bisikan lain terdengar lebih bijaksana baginya. Buat apa hidup kalau tidak lagi punya kehormatan? Lebih baik mati. Dan Sumarni ternyata lebih memilih bisikan yang kedua. Mati adalah pilihan terbaik. Sumarni pun meletakkan golok di lehernya. Dia melupakan semua pelajaran agama di sekolahnya, bahwa setelah mati akan ada kehidupan yang abadi. Bunuh diri hanya akan membawa malapetaka yang lebih pedih. Tapi bila dia tetap hidup, seumur hidup dia akan menanggung malu. Dia tidak akan sanggup. Pada akhirnya, Sumarni benar-benar membulatkan tekad. Dia mengambil nafas dalam-dalam. Dia kembali melekatkan golok itu di lehernya. 2-3 kali irisan mungkin cukup untuk membawanya menuju gerbang alam baka. Sumarni pun memejamkan mata. Lalu dengan cepat dia menggeser mata golok itu ke lehernya. Tenggorokannya putus dan segera gerbang alam baka telah terbuka menyambutnya. Waktu berjalan sangat cepat. Orang yang paling merasa ngeri ketika melihat jasad Sumarni adalah Bahrun. Bukan saja karena Sumarni ditemukan tewas dalam genangan darahnya sendiri, akan tetapi Bahrun merasa jika arwahnya pasti akan menuntut balas. Ya, dialah pelaku bejat yang telah tega menodai Sumarni. Bahrun sangat yakin karena ulahnya itulah yang telah membuat Sumarni terguncang jiwanya. Bahrun tidak mencintai Sumarni. Dia hanya tergiur tubuh Sumarni yang putih bersih. Bahrun baru menyadari kalau dia adalah bangsat, bajingan. Tapi semuanya telah terjadi. Pihak berwajib memastikan kalau kematian Sumarni merupakan kematian murni bunuh diri. Kasus pun ditutup. Apalagi pihak keluarga tidak mengizinkan untuk dilakukan otopsi. Maka siang harinya pemakaman pun berlangsung yang dihadiri sanak famili dan para tetangga. Diiringi isak tangis kehilangan, isak tangis kepedihan. Seorang gadis bercita-cita mulia harus kandas dengan cara yang tragis. Tampak Bahrun turut dalam pemakaman itu. Dia melihat dengan jelas bagaimana wajah Sumarni itu ditutupi kapas. Dia melihat bagaimana jasad itu diturunkan ke liang lahat. Dia melihat dengan jelas semuanya. Dia masih ingat betapa moleknya tubuh gadis muda itu. Tapi kini tubuh molek itu telah terbungkus kain kafan. Sumarni bunuh diri dan Bahrun kembali mengakui dalam hatinya dialah penyebab semuanya. Tanah makam pun mulai ditimbun. Sesekali Bahrun nampak ikut menggantikan proses pengurukan tersebut. Kamu harus ikut mati. Cangkul di tangan Bahrun pun terlempar dari pegangannya. Suara perempuan itu sangat jelas mendesir di telinganya. Para tetangga pun terheran dengan sikap Bahrun yang terlihat aneh. Mereka mengingatkan untuk tidak bercanda. Namun Bahrun berkelit kalau tadi ada kelabang di gagang cangkul yang dia pegang. Seusai acara pemakaman, Bahrun terduduk lemas di bangku rumahnya. Istrinya hanya melihatnya dengan raut muka penuh pertanyaan. Istri Bahrun mengatakan ikut terpukul dengan kematian Sumarni. Dia adalah tetangga yang baik, orangnya ramah, juga cantik. Sayang, harus meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Bahrun terlonjak kaget ketika dari arah dapur tiba-tiba terdengar suara keras, seperti ledakan petasan yang sangat besar. Dia pandangi istrinya seolah tampak biasa saja. Bahrun hendak menanyakan apakah istrinya mendengar suara itu, tapi istrinya keburu memotong dengan pertanyaan lain. Kenapa kau terkejut? Bahrun tidak segera menjawab. Dia curiga apakah istrinya mendengar suara itu atau tidak. Suara ledakan itu kembali terdengar.
Namun kali ini suaranya lebih dahsyat dari yang pertama. Bahrun terkejut sampai nyaris dibuat terjatuh dari duduknya. Istrinya kembali menanyakan tentang perilaku suaminya yang aneh. Pada akhirnya, Bahrun pun menanyakan apakah istrinya mendengar suara ledakan. Tapi istrinya malah menjawab secara acuh tak acuh. Waktu berjalan sangat cepat. Tanpa terasa, malam sudah mulai bergulir. Bahrun masih memikirkan suara ledakan yang dia dengar tadi siang. Bagaimana mungkin istrinya tidak mendengar suara itu? Jangankan terkejut, mendengar pun tidak. Apakah ini merupakan pertanda yang tidak baik? Dalam rasa penasaran yang menyelimuti hatinya, Bahrun dikejutkan oleh almari pakaian yang dia lihat seperti bergoyang. Benar, lemari pakaian itu tampak bergetar. Bahrun pun turun dari ranjang. Dia mendekati lemari itu. Anehnya, ketika Bahrun berada persis di depan lemari tersebut, getaran itu pun ikut berhenti. Bahrun mulai berpikir, jangan-jangan arwah Sumarni mulai mengganggunya. Dia mulai menuntut balas. Gumam Bahrun dalam hati. Gemetarlah seluruh tubuh Bahrun. Bahrun kembali merebahkan tubuhnya di samping sang istri. Tidak sampai 10 detik dari rebahannya, lemari pakaian itu kembali bergetar. Bahkan kali ini getarannya lebih kuat, sehingga lemari itu terlihat bergoyang-goyang. Bahrun semakin ketakutan melihatnya. Akan tetapi nyalinya masih cukup untuk kembali mendekat dan melihat dari dekat. Apa yang membuat lemari itu bergetar-getar? Dia periksa isi lemari itu. Siapa tahu ada kucing yang terperangkap di dalam. Namun lagi-lagi lemari itu tidak menunjukkan keanehan. Dia pun menutup pintu lemari itu kembali. Dia pun menutup pintu lemari itu kembali. Dia melihat bayangan dirinya berada di cermin. Tidak ada yang aneh. Bahrun sudah hampir kembali ke kasurnya ketika dari cermin itu dia tidak melihat bayangan istrinya. Seketika itu pula Bahrun menoleh. Di atas kasur itu istrinya masih nampak tidur pulas. Sejak tadi istrinya memang tidur dengan posisi membelakanginya. Dia melihat kembali melalui cermin. Tapi alangkah terkejutnya ketika dia melihat istrinya dalam posisi melayang. Kembali dengan cepat Bahrun menoleh ke arah istrinya. Anehnya, istrinya masih tertidur dengan lelap dalam kondisi yang masih sama. Bahrun pun meninggalkan almari tersebut. Dia segera menyusul istrinya. Bahrun kembali memandangi lemari itu. Lemari itu tidak lagi bergetar seperti tadi. Bahrun pun bisa sedikit bernafas lega. Tapi tiba-tiba saja pintu lemari itu terbuka dengan sendirinya. Bahrun nyaris terpekik melihat kejadian itu. Dia pun bermaksud berlindung di balik punggung istrinya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata istrinya telah membalikkan badan. Istri Bahrun menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya. Namun wajah itu bukanlah wajah istri Bahrun. Wajah tersebut adalah wajah Sumarni. Bahrun langsung mendapatkan siraman rohani dari sang istri di keesokan paginya. Makanya kalau mau tidur itu berdoa dulu biar tidak bermimpi yang aneh-aneh, ucap sang istri. Bahrun hanya diam sembari menikmati rokok lintingannya. Jadi semalam aku hanya mimpi, gumam Bahrun dalam hati. Padahal Bahrun yakin, seyakin-yakinnya kalau dia benar-benar mengalami kejadian itu. Karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Jadi dia yakin kalau tidak sedang bermimpi. Memikirkan perihal semalam membuat energi Bahrun seperti terkuras. Perutnya terasa lapar. Bahrun pun bermaksud melihat istrinya yang sedang sibuk memasak di dapur. Tidak peduli apa masakan istrinya, yang penting dia segera makan.
Bahrun mendekati istrinya yang sedang berdiri tegak membelakanginya. Namun alangkah terkejutnya Bahrun ketika mendapat istrinya hanya berdiri dengan pandangan kosong. Akan tetapi pandangan itu dengan cepat berubah menjadi tatapan penuh amarah. Sialnya, saat Bahrun mengamati wajah istrinya itu, dia justru mendengar istrinya memanggil dari dalam kamar. Bahrun terkesiap mendengarnya. Bahrun pun penasaran siapa yang memanggilnya kalau istrinya saja sedang berada di dapur. Rasa penasaran itu mengalahkan rasa takutnya. Bahrun pun meninggalkan istrinya yang masih tegak berdiri dengan tatapan menyeramkan. Bahrun segera melangkah ke arah kamar guna memastikan tidak ada siapa-siapa di sana. Di depan pintu kamar itu, Bahrun melihat istrinya sedang merapikan tempat tidur. Bahrun tersentak. Bukankah istrinya sedang berada di dapur? Seketika itu, Bahrun pun menoleh ke arah dapur. Akan tetapi, di sana Bahrun tidak melihat istrinya lagi. Tidak mungkin. Dia sangat yakin kalau istrinya sedang berada di dapur. Bahrun kembali tersentak untuk yang kedua kalinya. Di dalam kamar itu, istrinya yang dia lihat sedang merapikan tempat tidur sudah tidak terlihat lagi. Disertai rasa merinding yang luar biasa, Bahrun pun mundur beberapa langkah ke belakang. Namun tiba-tiba dia merasa ada sesosok tubuh yang tengah berdiri di belakangnya. Jantung Bahrun semakin berdetak dengan kencang. Perlahan dia menoleh ke belakang, berharap istrinya lah yang sedang berada di belakangnya. Dan saat Bahrun menoleh, pandangannya langsung berkunang-kunang ketika sosok yang ada di belakangnya itu ternyata adalah Sumarni. "Ayo, ikut aku mati. Ayo, ikut mati. Kamu harus ikut mati," bisik Sumarni di telinga Bahrun. Bahrun tidak kuasa melihat leher Sumarni mengucurkan darah segar. Di pagi itu, Bahrun sudah tumbang tidak sadarkan diri. Pikiran Bahrun semakin kacau. Dia terkadang tidak bisa lagi membedakan antara wujud istrinya dengan Sumarni. Terkadang dia melihat Sumarni sedang duduk di teras rumah. Namun saat Bahrun ketakutan, ternyata dia adalah istrinya sendiri. Begitupun sebaliknya, saat Bahrun sedang menjumbu istrinya, tiba-tiba dia terlihat seperti Sumarni. Meskipun begitu, Bahrun tidak berbuat nekat. Bahrun masih bisa mengatasi rasa takutnya. Istri Bahrun sendiri mulai curiga dengan tingkah-tingkah aneh suaminya. Akan tetapi, suaminya sendiri belum menceritakan apapun, meski istri Bahrun sudah meminta suaminya untuk bercerita. "Ayo, kamu ikut mati. Kamu harus ikut mati." Suara tersebut semakin kuat berbisik di telinga Bahrun. Saking jengkelnya, tidak jarang Bahrun sampai memukul kepala dan telinganya sendiri. Bahrun berharap suara tersebut lekas hilang, meski nyatanya suara itu justru semakin sering terdengar olehnya. Bahrun juga semakin sering melihat bayangan seorang wanita di belakang istrinya. Kemanapun istrinya pergi, bayangan itu selalu mengikutinya. Bayangan tersebut memang terlihat samar, namun Bahrun yakin jika bayangan itu adalah sosok Sumarni. Siang itu, Bahrun masih sibuk menata rumput di atas sepeda motornya. Sementara itu, para tetangganya berpamitan pulang terlebih dahulu. Bahrun geram karena rumput yang dia ikat di atas jok sepeda motor selalu jatuh ketika dia mulai memajukan sepeda motornya. Untuk yang kesekian kalinya, Bahrun kembali menaikkan karung penuh rumput itu ke atas jok motor. Lalu dia ikat sekuat-kuatnya. Seharusnya karung itu tidak bakalan jatuh lagi. Akan tetapi, lagi-lagi baru juga sepeda motor akan melaju, karung tersebut sudah kembali jatuh. Bahrun pandangi karung penuh rumput itu dengan perasaan heran. Adakah yang salah dengan cara dia mengikat? Bahrun yakin tidak ada yang salah.
Sudah seperti hari-hari dia mencari rumput dan tidak sekalipun ada sesuatu yang salah. Tapi saat Bahrun akan menaikkan karungnya yang entah sudah berapa kali, tiba-tiba keanehan itu terjadi. Bahrun melihat ada sesuatu yang merembes keluar dari karung itu. Rembesan itu semula hanya berupa bulatan berwarna gelap. Bahrun mengira kalau apa yang dia lihat adalah getah dari rumput atau dedaunan pohon yang barusan dia tebang. Akan tetapi, rembesan tersebut semakin lama semakin besar dan semakin jelas berwarna merah kehitaman. Bahrun mengamati rembesan itu seperti warna darah. "Ayo, kamu ikut mati. Ayo, ikut mati kamu. Kamu harus ikut mati." Tiba-tiba terdengar suara berbisik di telinga Bahrun. Mendengar suara yang mendadak tersebut, Bahrun pun terjungkal saking kagetnya. Tanpa pikir panjang, dia tinggalkan begitu saja karung penuh rumput itu. Bahrun lajukan sepeda motornya dengan sekencang-kencangnya. Tidak ada hal lain yang dia pikirkan selain harus segera sampai di rumah. Bahrun pun nyaris tidak peduli dengan kambing-kambingnya yang juga butuh makan. Beberapa saat kemudian, begitu sampai di rumah, Bahrun memarkir sepeda motornya begitu saja di pelataran rumah. Sang istri yang melihat perilaku suaminya dengan penuh rasa heran. Bahrun segera duduk di samping istrinya dengan nafas tersengal-sengal. Sang istri yang melihat suaminya sedang kepayang segera mengambil kendi dan gelas. Dengan cepat, Bahrun menenggak air kendi itu. Selanjutnya, Bahrun mengambil nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Setelah itu, barulah istri Bahrun menanyakan tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bahrun hanya menjawab dengan menggelengkan kepala saja. Setelah beberapa saat, barulah Bahrun mengatakan kalau tidak jadi mencari rumput untuk makan kambing-kambingnya. Bahrun beralasan kalau tiba-tiba saja badannya terasa demam. Maka dari itulah dia memilih untuk segera pulang ke rumah. Jawaban Bahrun justru semakin membuat istrinya keheranan. Betapa tidak, istri Bahrun melihat di jok motor suaminya telah terikat sekarung besar penuh dengan rumput. Melihat itu, Bahrun sangat terkejut. Dia tidak habis pikir bagaimana mungkin rumput itu telah berada di jok motornya. Seingat dia, karung yang penuh dengan rumput itu telah dia tinggalkan di jalan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Seketika Bahrun teringat dengan noda merah kehitaman yang merembes keluar. Bahrun pun melompat dari tempat duduknya. Dia memperhatikan apakah noda yang seperti darah itu masih terlihat. Dan ternyata noda itu rupanya sudah tidak terlihat lagi. Waktu berjalan sangat cepat. Malam itu, Bahrun dan istrinya terlibat pertengkaran hebat. Sang istri dengan terus terang menuduh kalau Bahrunlah pelaku pemerkosaan terhadap Sumarni. Tuduhan yang tentu saja langsung menyengat hati Bahrun. Di dalam hatinya, dia memang mengakuinya. Akan tetapi di depan istrinya, Bahrun menyangkal habis tuduhan itu. Istri Bahrun bahkan mengatakan kalau semalam suaminya tersebut mengigau dan menyebut-nyebut nama Sumarni. Bukan menyebut-nyebut dengan kata sayang, akan tetapi Bahrun justru memohon-mohon ampun pada Sumarni. Kali ini Bahrun tidak bisa lagi mengelak. Meskipun begitu pantang baginya mengakui kesalahannya. Bukannya meminta maaf pada istrinya, Bahrun justru mengamuk dan membabi buta. Dia menghajar tubuh istrinya. Sang istri pun harus rela wajahnya terkena bogem mentah suaminya sendiri. Istri Bahrun pun terkapar tak berdaya. Bahrun bukannya iba, dia justru semakin kesetanan. Sang istri pun mengiba agar Bahrun menyudahi kebrutalannya. Tapi ibaan itu bagaikan lucutan untuk semakin brutal menghajar. Tindakan brutal yang Bahrun lakukan baru berhenti setelah dari mulut istrinya terdengar suara yang tidak asing baginya.
kamu harus ikut mati, kata sang istri sambil menunjuk ke arah muka Bahrun. Di saat itulah Bahrun mundur satu langkah. Nyalinya tiba-tiba saja tergerus, apalagi ketika melihat istrinya bangkit berdiri dengan tatapan penuh amarah. Bahrun bahkan tidak bisa berbuat apa-apa saat kedua tangan istrinya tiba-tiba telah mencekik lehernya dengan sangat kuat. Bahrun berusaha melepaskan cekikan istrinya, akan tetapi cekikan tersebut benar-benar terlalu kuat baginya. Bahrun tidak mau mati begitu saja. Dia melawan. Dia kembali melayangkan tangannya, memukul, menggampar. Akan tetapi cekikan itu justru semakin kuat. Bahrun mengeluarkan seluruh tenaganya hingga terjadilah pergumulan antara pasangan suami istri itu. Pergumulan yang mempertaruhkan hidup dan mati bagi Bahrun. Di dalam keadaan yang nyaris kehabisan nafas, Bahrun sempat meraih sebilah pisau dapur. Dia hujamkan pisau itu ke arah tubuh istrinya. Pisau itu masuk ke dalam perut, tapi cekikan itu juga masih terlalu kuat. Bahrun semakin terdesak. Nafasnya tersengal dalam pandangan mata yang berkunang. Dia nekat menebas pisau tersebut ke leher istrinya. Darah pun segera menyembur dari leher sang istri. Namun sang istri bukannya melemah. Pisau dapur yang dipegang Bahrun bahkan bisa direbutnya. Pergumulan berakhir ketika sebuah tusukan yang sangat cepat seketika menembus leher Bahrun. Bahrun menggelepar lalu terkulai tanpa nyawa. Malam itu darah kembali tertumpah. Bahrun telah mendapatkan balasan atas perbuatannya, meskipun itu harus lewat tangan istrinya sendiri. Waktu berlalu dengan cepat. Terlihat di senja itu, air mata mengalir deras di pipi istri Bahrun yang terdiam di balik jeruji besi. Air mata itu bukan saja mengalir karena kesedihannya telah membunuh suaminya sendiri. Air mata itu mengalir lebih dari itu karena menyadari sebuah kenyataan pahit, bahwa suaminya lah yang telah menodai Sumarni. Suaminya adalah seorang laki-laki bejat. Bahkan karena ulah suaminya itu, Sumarni mengakhiri hidupnya sendiri. Istri Bahrun mengutuk dirinya sendiri. Mengapa dia masih diberi kesempatan hidup? Mengapa dia tidak mati saja saat Bahrun menebas lehernya? Tapi apapun itu, semua telah terjadi. Betapapun hancur hatinya, dia tetap bersumpah untuk tidak mengatakan apapun yang sebenarnya terjadi. Bagaimanapun juga, aib itu harus tertutup rapat sampai kelak ajal menjemputnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun tahu bahwa si pemerkosa Sumarni adalah suaminya sendiri. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.